Baik Kang, ini sidang lanjutan seperti apa Kang? Bisa jelaskan Kang dengan menghadirkan dua saksi ya Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mengawal Ada dong. Ini ketemu sapu seindang. Sama sih. Alhamdulillah Dari teman. hari ini kami bisa ya, karena ahli yang kami butuhkan ya, dua ahli. Satu adalah Profesor M. Beliau adalah salah satu perumus Undang-Undang ITE sejak 2008, dirubah di tahun 2016, dan terakhir di tahun 2024. Beliau adalah ketua tim perumus dari Undang-Undang ITE itu sendiri, sehingga beliau memahami esensi Aku mau jongkok. Aku mau jongkok dulu. yang 27 ayat 2 yang didakwakan terhadap kita menjelaskan ya. Nah, dalam kesempatan ini ahli itu sangat jelas, terang dan gamblang menjelaskan begini. Kalau unsur dari pasal 20b itu adalah sesuatu yang sifatnya itu masih rahasia. Artinya begini, Nikita mempunyai sebuah rahasia yang rahasia. Kalau itu rahasia itu akan menjadi sebuah ancaman ya. Nah, kita menyaksikan sendiri tadi, kami tim penasihat menyampaikan di persidangan. Teman-teman media mungkin tadi bisa lihat, kami menyampaikan beberapa slide. Di dalam slide itu yang dihadirkan di persidangan tadi, kami mengkomen putusan PN, putusan PT, dan putusan kasasi. Apa isinya? Isinya bahwa dari putusan PT mengatakan, coba mana itu dokumen yang Glavitsa itu, dokumen Nikita menikah. Nah, itu di situ adalah terkait dengan kalimat-kalimat yang narasinya menjelek-jelekan. Satu, menjelekkan produk. Oke. Nah, yang kedua, dipertimbangkan oleh hakim baik PT, PN, PT, kasasi, itu narasinya adalah menjelek-jelekan fisik dengan kalimat-kalimat tadi, dokter abal-abal, dosa, dan sebagainya. Nah, menurut ahli, kalau demikian faktanya, maka tidak boleh dipaksakan pasal 27b ayat 2 ini terhadap Nikita. Kalau Nikita mau dihukum, harusnya pakai pasal itu tadi, penghinaan ringan. Penghinaan ringan itu pasal berapa tadi? Nah, ancaman pidananya cuma berapa? 6 bulan. Nah, ini ada apa gitu loh? Kasus ini ada apa? Dipaksakan pasal 27b ayat 2 dengan fakta bahwa menghina produk, itu pertama. Yang kedua, menghina fisik. Di pertimbangan hukum dari putusan dan pertama dan PN dan kasasi, semuanya secara begitu. Nah, maka kenapa ahli mengatakan ini hilaf hakimnya? Hakimnya hilaf. Kalau ini tetap dipaksakan, rusak negara ini. Kenapa orang dihukum dengan pasal yang tidak sesuai dengan fakta? Nah, maka sampaikan tadi kami dan ahli sudah dokumen ini putusan. Nah, inilah dokumen. Dia juga produknya bilang dokter jelek, dokter produknya jelek. Ahli mengatakan kalau pada produk tidak boleh dikenakan sanksi dana orang karena produk itu bukan subjek hukum, gitu loh. Nah, ini dipaksa nih kita dihukum karena kalimat ini, dan video ini
pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi, semuanya itu berkaitan dengan ada potongan video live dari akun @Ricky Huruhara. Potongan video live, ahli bilang, "Loh, terus videonya mana? Yang utuh videonya itu mana, diperlihatkan nggak waktu di persidangan? Nggak ada. Lah berarti nih kita dihukum tanpa alat bukti dong. Itu loh. Ini kita dihukum tanpa alat bukti. Kalaupun ada, perolehannya bagaimana? Tadi ditanyakan sama rekan kami Bang Andi, perolehan alat buktinya ini apa? Yang hadir di persidangan, teman-teman media semua tahu. Ini loh, screenshot, dan itu pun apa? Sudah tidak natural karena sudah diedit. Kalau mau bicara yang aslinya, berdasarkan asli itu, kalimatnya begini, nggak begini. Ini. Bisa dibacain nggak sih Bang dari yang palsu sama yang Lah iya, bukan palsu, bukan palsu, yang sudah kalimat yang diedit. sebenar. Yang sebenarnya itu apa, Panjang Bang? ini kalimat sebenarnya, ini panjang. Intinya kalimat ini tidak utuh seperti yang diambil dari handphonenya Nikita. Intinya begitu. Ini yang diambil dari handphonenya Nikita isinya begini, utuh, banyak. Ini yang diambil dari handphonenya Nikita ini, ya. Yang kami tandain stabilo nih. Ini adalah yang utuh ya? Ya, yang utuh. Bukan Bang. Nah, ini yang tidak utuh. Karena apa? Sudah diedit. Dan ini tidak bisa dipakai jadi alat bukti oleh ahli ITE tadi. Nah, begitu. Harus mana, kalau begitu mana akun Ricky Huruharanya? Disita nggak dalam persidangan ini? Nggak disita, bro. Nggak, lah iya kan. Tanpa alat bukti digital, gitu loh. Mana masa negara menghukum orang tanpa alat bukti? Ini yang kami bilang dari kemarin, putusan ini bila katakan itu yang pertama soal ITE. Soal yang kedua TPPU, kami menghadirkan ahli juga. Hakim dalam pertimbangan PT, karena yang menaikkan TPPU-nya adalah PT, maka konsen di PT sama kasasi. PT bilang, hakim, bahwa Nikita Mirzani karena menyuruh Reza Gladys mentransfer uang ke PT Bumi Paramusesa, maka itu dianggap sebagai upaya menyamarkan atau menyembunyikan uang. Ahli bilang, bukan yang bilang, ahli bilang karakter dari tindakan pencucian uang itu tidak seperti itu. Dia transaksinya berbelit-belit. Tidak ada pergerakan satu arah dari Reza Gladys ke perusahaan. Nah, kalaupun tadi ahli bilang, kalau menurut ahli, kalau uang 2 miliar yang ditransfer ke perusahaan itu adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang, maka Reza Gladys harus dikenakan dulu karena itu sumbernya dari dia, gitu loh. Bukan dari Nikita, bukan dari Mail. Uang yang ditransfer itu kalau dikatakan sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka yang mentransfer terlebih dahulu harus dikenakan pasal TPPU. Karena dia sebagai pelaku aktif, dia yang menyamarkan, dia yang menyembunyikan, dia yang mentransfer, gitu. Ini kita orang yang menerima hasil. Tadi disampaikan sama ahli juga, dalam kasus TPPU ada dua, kasus TPPU pasif dan TPPU aktif. Nah, kalau Nikita dikatakan sebagai orang yang menerima uang, maka hasilnya adalah kalau dipaksakan ya, dia itu terkena pasal TPPU pasif, bukan TPPU aktif. Karena yang menyembunyikan Reza, yang mentransfer Reza, gitu loh. Nah, itu penjelasan ahli tadi. Sehingga ya kami sampaikan juga bahwa di dalam putusan kasasi kami, lihat nih. Tadi ini kan bicara soal ini kehilapan hakim berikutnya nih, bentuk nyata dari kehilapan hakim. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Nikita Mirzani yang menerima uang itu sebagai upaya menggunakan harta kekayaan, ya, sehingga memenuhi pasal pencucian, pasal 3, pasal pencucian uang itu. Ini kaitannya dengan pasal pencucian pasal 5 Undang-Undang
Inilah yang kami bilang putusan hakim itu tingkat kasasi hilaf. Dia mempertimbangkan TPPU pasif, tapi dia menghukum kita dengan TPPU aktif. Itu. Ya jelas, dia menghukum ini loh, dia pertimbangkan sendiri, hakim kasasi mempertimbangkan sendiri bahwa dia mengakui kita itu menikmati, menerima, memakai uang. Kalau dengan kalimat begini, ini maksudnya dalam unsur pasal TPPU pasif. Kenapa kita untuk menjadi pasal TPPU aktif dalam pasal 3 itu? Inilah salah bentuk khilafat nyatanya. Ini yang uji di pengadilan ini yang berkali-kali kami bilang bahwa putusan hakim itu adalah putusan yang mengandung kekeliruan, kehilafan, kesalahan yang jelas dan nyata, terlihat terpampang nyata di depan kita semua. Begitu nanti ada tambahan. Ya, silakan. Baik, ada tambahan sedikit ya. Apa yang disampaikan tadi? Pak Usman dari rekan tadi ya, kita keterangan ahli, kedua ahli itu bahwa ada benar-benar keliru, hilaf menerapkan pasal, seharusnya bukan pasal 27B ayat 2 ya kan. Kemudian ada beberapa unsur pasal yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kita mengacu kepada hukum formil bahwa apabila penerapan pasal itu salah, maka tentu unsur pidana itu, unsur pasal itu tidak ada yang terpenuhi. Kalau kita mengacu ke asas legalitas, disebutkan bahwa apabila salah satu pasal ya tidak terpenuhi satu atau lebih, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Oleh karena itu tadi saya tanyakan sama ahli, kalau itu bukan perbuatan pidana, akibat hukumnya apa? Makanya harus di ya, seperti itu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada tambahan lain? Ada tambahannya? Soal jadi kita ini kan bicara soal fakta, keadaan yang nyata. Dugaan suap, tapi dugaan itu mengarah kepada satu kita, dua kepada kami, dan itu akan kami tidak diam dan akan kami lakukan tindakan karena begini logikanya, kalau disampaikan ya, ke media, ke teman-teman, ke masyarakat bahwa baik kita maupun kami tim penasihat hukum, kan disebut tim penasihat hukum ya, itu penasihat hukum tadi banyak tim penasihat hukum disebutkan ada dugaan keterlibatan, logikanya main bos, ini kita pasti bakal dibebasin, satu dikasasi, yang kedua minimal diturunin gitu. Kalau ada upaya-upaya ke sana, tapi silakan. Sebenarnya kalau dia mau mengatakan bahwa kami ada upaya atau kita melakukan upaya-upaya ya lakukan apa tindakan hukum yang resmi, bukan malah menyebar dugaan fitnah ya atau pencemaran nama baik terhadap kita maupun kami. Ya, tapi ini yang begini, dalam hal ini kami akan mengambil sikap terhadap rekan itu juga, karena dia sudah pernah mengkonfirmasi ya kebenaran itu, tapi justru kami menilai dengan adanya dia atau mereka ini ke Mahkamah Agung, justru mereka lah yang mengintervensi keberadaan dari lembaga yudisial ini. Tiba-tiba urusan kami mereka ke Mahkamah Agung, urusannya apa dengan dalil meminta perlindungan. Lah emang hakim kita apain? Emang hakim kita ngancam? Emang hakim-hakim di Mahkamah Agung itu kita mau takut-takutnya segala macam? Perlindungannya apa? Nggak masuk akal. Kalau mau perlindungan, minta perlindungan sama polisi. Itu yang benar. Pak polisi, saya ini sepertinya saya terancam. Saya minta dilindungi. Sekarang hakim minta dilindungi sama
siapa yang mengingatkan melalui suratnya mereka? Aneh, logikanya nggak main gitu. Dengan dalih kita ke Mahkamah Agung mau supaya bisa melindungi hakim, ya kan? Dari mana dilindungi, dari apa, dari upaya apa hakim dilindungi ketika di kita misalnya melakukan upaya meninjau kembali? Apakah sebelum melakukan tinjau kembali di kita apapun kami kuasa hukum ini melakukan ancaman terhadap hakim begitu logikanya. Nah, makanya kami katakan itu adalah tuduhan yang serius, ya, tuduhan yang serius yang sifatnya memfitnah, mendeskripsikan kami, menuduhkan kami terhadap hal-hal yang tidak benar. Ini kita sendiri udah tahu bang tuduhan serius ini di dalam. Iya, udah tahu, malah kita bilang lu laporin dah itu, gua kasih kuasa aja buat kasih apa namanya bikin laporan. Gua difitnah. Kalau gua ngasih duit apa namanya mau minimal sakit, ya minimal gua diturunin lah dari 6 tahun ke 5 tahun kan, 4 tahun kan, itu masih bisa diterima secara logika gitu. Tapi putusannya nggak kuat, malah kita ditolak, kita satunya dan tidak beralasan dan lain sebagainya. Gitu logikanya gitu, harus main. Ya. Bang, mungkin besok untuk tanggal 15 lagi Oh, itu tanggapan dari jaksa, karena kan disampaikan tadi oleh hakim bahwa jaksa dapat memberikan tanggapan, tapi dapat digunakan, dapat tidak digunakan, itu tapi terserah dari jaksa. Teman saya tadi sampaikan kami mau menggunakan hak, dia mau kasih tanggapan di sidang berikutnya. Tadi di persidangan juga lagi